Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadi Putra dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah saya, kewirausahaan, dengan materi riset pasar. Riset pasar ini setelah membahas beberapa kreativitas dan produk inovatif pada topik sebelumnya, maka pada topik ini belajar tentang riset pasar. Pada hakikatnya kita sering melakukan analisis atau riset sederhana pada setiap fenomena atau bisnis yang diamati. Yang pertama itu merupakan eksplorasi konsep. Pada hakikatnya setiap orang sebelum memulai sesuatu bisnis ataupun setelah ada usaha atau bisnis, riset seringkali dilakukan dengan sederhana. Bagi yang hendak memulai riset, berguna untuk meminimalisirkan risiko. Bagi yang sudah memiliki usaha, riset bermanfaat untuk mengembangkan usaha. Kebiasaan mengamati, membandingkan bisnis atau rencana bisnis dengan usaha atau bisnis yang lain adalah termasuk bagian dari proses riset. Menurut Cooper and Emory 1995 mengartikan penelitian sebagai suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sedangkan Hidayat dan kawan-kawan 2002 mendefinisikan bahwa penelitian merupakan suatu proses di mana peneliti ingin memeriksa dan menguji keberadaan suatu fenomena dan masalah sebagai sumber informasi dalam mengambil suatu keputusan bisnis dan pemasaran. Apa sih itu riset? Riset pasar dapat dibedakan dalam dua tujuan, yakni penelitian teoritis ataupun akademis atau theoretical research, dan penelitian terapan atau application research. Penerapan kewirausahaan, keduanya dapat dilakukan secara terpisah atau bersamaan, tergantung pada tujuan riset, apakah untuk memulai bisnis atau pengembangan bisnis. Riset pasar merupakan proses pengumpulan data atau informasi dari segi target market tentang kelayakan produk atau layanan baru dan evaluasi produk yang lama akan dikembangkan. Sedangkan riset pasar sebagai bagian dari ases bisnis juga merupakan proses identifikasi, pengumpulan atau analisis, diseminasi, serta penggunaan informasi secara sistematik dan objektif untuk membantu manajemen membuat keputusan yang berhubungan dengan identifikasi penyelesaian masalah. Apa sih tujuan dari riset pasar atau bisnis ini? Dia itu terbagi menjadi, mungkin bisa dilihat sama-sama di layar teman-teman. Yang pertama itu adalah memahami dan dengan baik kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan pengembangan bisnis. Yang ketiga, ada meminimalkan risiko bisnis. Keempat, membantu bisnis untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijak. Selanjutnya ada mengetahui kelemahan dan kelebihan dari para pesaing. Selanjutnya mengikuti perkembangan tren, dan yang terakhir itu menentukan kebijakan bisnis yang berorientasi target jangka panjang dan jangka pendeknya. Berikut poin dan bagan piramida DKW. DKW ini Data Information, Knowledge, Wisdom, sebuah model yang konsep oleh Russell Lincoln Aklow. Dia ini merupakan konsultan manajemen yang mantan profesor di bidang manajemen. Ini merupakan bagan-bagannya atau piramidanya. Pertama itu ada data atau data, information, pengetahuan knowledge, dan kebijakan wisdom. Metode riset pasar.
Metode riset dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama seperti wawancara, survei, pengujian produk, fokus grup, dan lainnya. Penelitian atau riset bisa dilakukan oleh internal perusahaan atau melalui pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam hal riset. Pada umumnya, metode riset pasar ada beberapa yang dapat digunakan. Yang pertama itu mungkin diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. FGD terdiri dari 6 hingga 12 orang yang dipandu seorang moderator, bertujuan membahas sikap, persepsi, dan pendapat masing-masing peserta secara fokus. Yang kedua itu ada wawancara. Riset dengan metode wawancara ini dilakukan secara tatap muka atau virtual, memberikan pertanyaan kepada konsumen atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga itu ada kuesioner. Ini merupakan metode riset dengan menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Keempat ada survei, mirip seperti kuesioner. Survei juga berupa formulir dengan daftar pertanyaan yang harus dijawab. Dan yang terakhir itu ada observasi. Observasi ini dilakukan pengamatan langsung terhadap objek yang ingin diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya itu model riset bisnis. Model adalah abstraksi dunia yang nyata dan dapat disajikan dalam bentuk persamaan kurva, grafik, prototipe, simulasi, dan lain-lain. Model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.